salah, ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah juga, kita mau nyatakan pujian kita bagi Dia, bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang kami sembah. Amin. Dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya bagi Raja. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lagi ya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Nyatakan bagi Dia, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Cuma Tuhan. Amin Tuhan. Inilah Tuhan pujian kami Tuhan. Kiranya harum di hadapan-Mu Bapa. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali kita katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
pujian kami harum di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan dengan menikmati firman. Mari kita mau pinggirkan semua dulu urusan yang membebani hidup kita. Biar firman Allah masuk dalam hidup kita. Kita mau minta kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita. Sebab kami haus, hati kami bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering,
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengucap syukur dan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Walaupun di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, tapi kami percaya Tuhan Engkau mempersatukan kami dalam ucapan syukur dan ibadah yang khusus ini. Pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ingin menyampaikan sesuatu melewati firman-Mu. Demikian juga kiranya segala pujian, hormat, serta sembah kami, biar kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menolak kami, tetapi Engkau bersuka cita. Sekalipun kami datang dengan berbagai persoalan, berbagai permasalahan hidup, dan kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau mengasihi kami, dan Engkau yang memberikan kekuatan. Sebab kalau kami ada sebagaimanapun kami ada hari ini, dengan tubuh yang sehat, kami percaya Tuhan, ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami, kesempatan hidup yang Kau berikan, biar kiranya dapat kami gunakan sebaik-baiknya, bukan cuma untuk diri kami, bukan cuma untuk keluarga kami, tetapi juga bagi banyak orang, bagi siapapun yang supaya mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Sekarang saatnya Engkau yang berfirman, dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat kita bersama-sama bisa beribadah kembali, dan kami percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan diberkati. Walaupun tentunya seperti dikatakan bahwa Allah tidak selalu menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tetapi dijanjikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kalau kita ada sampai hari ini, semuanya itu adalah anugerah. Bahwa Tuhan masih punya banyak rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kepada siapapun kita, Tuhan kenal kita secara pribadi. Dan tentunya saya juga selalu mengingatkan agar kita senantiasa tetap pakai masker ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita sudah divaksin, walaupun kita tetap sehat, tapi jadikan kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang sehat bagi kita. Kita pakai masker, kita jaga jarak juga, dan kalau tidak perlu sekali ya kita kurangi keluar rumah lah gitu ya Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita lebih sehat. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam channel kami, tentunya kami sangat senang, berharap saudara juga diberkati, saudara juga sukacita dalam ibadah kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini ibadahnya adalah khusus, karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau biasa disebut hari kenaikan Isa Al-Masih. Hari kenaikan Yesus Kristus ini adalah satu sejarah. Artinya bukan cerita, tapi betul-betul sejarah, karena kenaikannya itu disaksikan oleh banyak orang. Ditulis dalam Alkitab, lebih dari 500 orang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Terutama juga murid-muridnya yang sudah dipesankan terlebih dahulu, dan hari ini kita memperingati. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus itu dari lahirnya, pekerjaannya, sengsaranya, matinya di atas kayu salib, dalam penderitaan, juga kebangkitannya, semua merupakan penggenapan. Dan sampai dia naik ke surga, dan semua sudah digenapi. Yang belum adalah saatnya dia akan kembali lagi. Untuk itu mari kita baca beberapa ayat dalam Alkitab. Kita lihat kisahnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, tidak akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, lalu orang-orang Galilea memandang begitu ya, ngeliatin gitu ya. Lalu ada dua orang berpakaian putih, itu malaikat Tuhan bilang, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu ngelihat kayaknya bingung ya?" gitu. Bahwa Yesus yang naik ini nanti dia juga akan datang lagi. Dia akan turun lagi untuk menjemput umatnya. Begitulah yang kita baca, itu adalah saat-saat di mana Yesus Kristus akan naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kisah yang lain, ya kita akan baca saja ya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa hubungannya? Sementara tadi ayat yang mengatakan Yesus naik ke surga, lalu Ibrani mengatakan berusahalah untuk damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Dalam hal ini, ketika Yesus berangkat ke surga, itu tentunya dalam keadaan hidup-hidup, dan malaikat bilang bahwa dia, Yesus yang naik ke surga, akan turun kembali untuk menjemput. Dan Paulus mengatakan waktu Yesus turun, itu kubur yang sudah mati mendahului kita orang-orang beriman, dia akan bangkit untuk menerima kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal itu? Bagaimana kita bisa ikut menyaksikan, bahkan bisa bersama-sama? Ibrani bilang bahwa untuk melihat saja itu harus kita kejar kekudusan. Kita harus berusaha berdamai dengan semua orang. Melihat saja itu harus dengan kekudusan. Kalau kita tidak kudus, jangankan kita mau ikut bersama-sama, melihat saja tidak bisa. Sebab kita tahu semua adalah dalam penggenapan. Yesus sudah naik ke surga, dia pasti akan turun kembali untuk menjemput. Nah, jadilah kita umatnya yang bisa melihat, bahkan bisa bersama-sama menikmati hal itu. Kalau hal itu terjadi, saya perkirakan itu akan gempar itu ya. Itu akan kejadian bahwa penggenapan itulah yang akan terjadi. Ibrani berkata, kejarlah kekudusan. Mulai dari sekarang, mumpung ada kesempatan. Mungkin selama ini kita mengabaikan hal itu. Mungkin selama ini kita hidup ya bagaimanalah, seberapa bisanya, seberapa mampunya. Tapi kalau dikatakan kejarlah, kejarlah itu artinya berusaha. Artinya bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa diusahakan. Seperti kalau seorang anak yang sekolah gitu ya, dia sampai kuliah, lalu kan dikatakan kejarlah cita-citamu. Artinya sesuatu yang tidak mudah, tetapi bisa dicapai. Artinya kejarlah. Demikian juga Ibrani mengajarkan kita pada hari ini, pada saat kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kejarlah kekudusan dalam hidup damai dengan semua orang, agar kita bisa melihat. Ya, jadi kalau tidak kudus, ya elah ngelihat aja juga kagak bisa, apalagi kita mau ngarep-ngarep bersama-sama. Jadi hidup kudus itu mutlak.
Lalu bagaimana? Bagaimana bisa hidup kudus? Apakah hidup kudus itu semedi? Apakah hidup kudus itu tapa? Apakah hidup kudus itu makannya harus sesuatu yang banyak pantangan-pantangannya? Apakah hidup kudus itu harus tidak boleh bergaul dengan siapapun? Seperti itukah? Nah, kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah sebagai berikut, ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata diajarkan dan diberitahukan di sini, ya, bagaimana caranya Allah mendidik kita, ya, mendidik tentunya dengan kasih sayang begitu ya. Bagaimana Allah mendidik kita supaya kita menuju kepada kekudusan itu. Artinya supaya kita menjadi sempurna pada akhirnya. Ternyata katanya bahwa Allah itu bisa mendidik melalui penderitaan, ya, yang mana penderitaan itu atau ganjaran atau cemeti gitu ya, itu tidak mendatangkan kebaikan, nggak enak rasanya sakit, rasanya kalau bisa jangan gitu, tapi justru itu mendatangkan kebaikan. Seperti seorang ibu atau mama atau bapak mendidik anaknya gitu ya, supaya anaknya itu tidak nakal, tentunya kadang-kadang dikasih cemeti, bukan? Tapi apakah cemeti itu karena dia benci sama anaknya? Apakah cemeti itu karena dia sudah tidak suka lagi? Saya yakin tidak begitu. Justru cemeti itu adalah karena si mamah itu terlalu sayang sama anaknya. Nah, demikian juga Allah kepada kita. Ketika Dia ingin menjadikan kita menjadi baik, ketika Dia ingin menjadikan kita jadi kudus, lalu Dia berikan ganjaran, Dia berikan cemeti itu, yang walaupun rasanya gitu gak enak ya. Kadang-kadang kita sampai nangis betapa sulitnya hidup. Kadang-kadang kita harus sampai mengeluh, ya Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini, kenapa aku harus mengalami itu. Kayaknya begitu menyedihkan banget. Padahal dikatakan tadi, itu adalah didikan dan latihan. Coba bayangkan ya, yang kita anggap itu sengsara buat kita. Kita sampai nangis-nangis. Ternyata kata Tuhan, itu aku berikan kau latihan. Ya, kalau engkau sekolah, kalau engkau kuliah, kan tidak harus teori doang. Harus latihan, pakai contoh soal bukan? Nah, membuat engkau jadi tangguh. Ya, jadi hal pertama, bagaimana Allah bisa mendidik kita, menjadikan menjadi kudus? Hal pertama adalah melalui kesengsaraan. Artinya bisa. Jadi kesengsaraan itu tidak selalu merupakan hukuman gitu ya. Tidak merupakan apa sih namanya timbal balik gitu. Tidak. Kadang-kadang memang Allah sendiri memberikan kita latihan. Memberikan kita sedikit cemeti sengsara. Supaya kita jadi ingat Dia. Kita selalu berdoa sama Dia. Bisa saja tiba-tiba kesehatan terganggu gitu ya. Tiba-tiba harus periksa dokter, lalu sesuatu yang menakutkan gitu. Tapi ketika Allah menyembuhkan, lalu kita jadi sembuh. Lalu kita selalu ingat bahwa hidup ini adalah anugerah. Lalu kita selalu ingat untuk selalu datang kepada Dia. Untuk selalu menyembah kepada Dia. Atau melalui hal lain, bisnis juga bisa. Ya, tiba-tiba melorot anjlok. Ya, lalu ketika Tuhan pulihkan, ya melalui kesengsaraan yang dipulihkan, lalu kita jadi ingat Dia.
Atau keluarga juga bisa. Bisa dalam keluarga. Gimana keluarga yang hancur berantakan begitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu nggak seperti dulu. Ya udah nggak bisa lagi diatur karena zamannya sudah berubah. Lalu kepada siapa kita berharap? Nah, dalam keadaan seperti itu seakan-akan diizinkan oleh Tuhan, tetapi sebenarnya itu merupakan latihan dan didikan. Karena ketika Allah memulihkan, ketika Allah memberkati, ketika Tuhan menyembuhkan, ketika Dia mengembalikan semua bisnismu dengan baik, itu semua adalah kemuliaan. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah setahun dalam pandemi COVID-19 ini, apalagi ada varian-varian barunya yang begitu menakutkan. Bukan tidak mungkin itu seakan-akan merupakan penderitaan bagi kita. Kayaknya seakan-akan sulit, bisnis jadi sukar, semuanya menurun. Itu juga bisa merupakan didikan. Jangan kita lihat yang negatif. Cobalah kita nikmati dengan iman bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu mungkin Dia akan membuat kita jadi lebih tangguh. Supaya kalau saatnya nanti Tuhan pulihkan, kita sudah imun. Kita sudah imun terhadap kesengsaraan. Kita tidak lupa diri lalu menjadi sombong. Kita selalu ingat bahwa Tuhan yang sudah menolong kita. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama, bagaimana Tuhan membuat kita menjadi kudus. Jadi ternyata enggak sukar. Asalkan kita mengerti seandainya hal ini terjadi dalam suatu kesengsaraan dalam kehidupan, nikmati itu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia kenal engkau. Dia tahu waktu Dia ciptakan juga Dia kenal. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan punya rencana indah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana Tuhan membuat kita menjadi kudus. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihinya, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua, bagaimana Tuhan mendidik kita, mengarahkan kita untuk kita menjadi kudus, supaya suatu saat ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita bisa bersama-sama dengan Dia untuk suatu kemuliaan sorga menjadi milik kita. Hal yang kedua adalah dikatakan bahwa kita dididik untuk selalu takut akan Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapannya, beribadah kepadanya dengan segenap hati, melakukan perintah-perintahnya, dan itu harus dilakukan. Dididik kita seperti itu. Sebab dengan melakukan seperti itu dikatakan, supaya baik keadaanmu. Baik selama kita di dalam dunia ini, sampai baik waktu kita ada di sana. Artinya selamat kita dunia akhirat. Itulah yang dimaksudkan. Jadi apa yang merupakan jalan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi kudus? Yang kedua adalah kita hidup menurut ketetapannya, beribadah kepadanya, melakukan semua kehendak Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati, lalu keadaan kita menjadi baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita sampai saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Wah, aku sibuk, bagaimana mungkin? Untuk mencari nafkah saja susah. Bagaimana anak-anakku nanti tidak ada yang mendidik? Betul bahwa semua itu merupakan tugas-tugas kita. Tapi imani
Minta kekuatan dari Tuhan, biar Tuhan bersama-sama dengan kita yang akan melakukannya bagi keluarga besar kita, yang akan melakukannya bagi bisnis kita, yang akan melakukannya bagi anak-anak kita. Sebab Dia berjanji, engkau akan diberkati bukan cuma engkau, tapi sampai anak-anak dan cucu-cucumu. Jangan andalkan kekuatanmu, sebab kekuatan kita terbatas. Kita bisa merasa kuat, kita bisa merasa punya modal, kita bisa merasa punya kepintaran, kita bisa merasa punya pengalaman. Ketahuilah, suatu saat ketika mentok, engkau itu langsung terpuruk, langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita hikmat. Kalaupun kepentok, kita tetap semangat. Kalaupun menghadapi kesusahan, kita menjadi tangguh, kita menjadi imun terhadap permasalahan. Dan itu yang membuat kita berhasil bersama dengan Tuhan. Jadi sudah dua hal penting hari ini sudah kita renungkan bersama-sama tentang kenaikan Yesus Kristus. Jadi intinya Dia ingin kita menuju kepada kekudusan. Hidup kudus, hidup yang mentaati perintah, beribadah, berbakti, dan hidup juga yang imun terhadap kesusahan. Karena kita tahu tadi bahwa Tuhan sebenarnya melatih kita supaya ketika menghadapi itu, lalu iman kita tidak goyah, kita tetap teguh bagaikan pohon yang tertanam, yang akarnya masuk dalam. Ketika ada angin badai topan, dia tidak roboh, dia tetap kokoh, tegar, berdiri. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, apa sih maknanya hari kenaikan Yesus Kristus? Apa sih makna hari kenaikan Isa Al-Masih itu bagi kita umat yang percaya? Yang terakhir, mari bersama-sama kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terakhir yang akan kita renungkan adalah ketika Yesus sedang bercakap-cakap, lalu Dia terangkat naik ke surga. Lalu Yesus angkat tangannya, Dia memberkati, lalu Yesus terangkat dan murid-muridnya bersukacita, pulang ke rumahnya dan ada di bait Allah. Ada banyak peristiwa ketika ditinggalkan oleh suaminya, Pak Pendeta, suamiku sudah dipanggil Tuhan, tapi tidak meninggalkan apa-apa, malah meninggalkan hutang. Bapak, lihatlah keadaanku setelah kejadian semuanya ini, lalu aku menjadi semakin susah. Apalagi anak-anakku tidak bisa diandalkan, bahkan aku sebatang kara. Aduh, kenapa bisa begitu? Tetapi ini berbeda loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus ya bersama dengan murid-muridnya ketika Dia meninggalkan, lalu apa yang ditinggalkan oleh Yesus? Kita baca tadi, Yesus mengangkat tangannya, lalu Dia memberkati. Itulah kekuatan kita, bahwa ketika Yesus berangkat ke surga, Dia turunkan berkat kepada kita. Dia turunkan berkat anugerah kepada kita yang merupakan kekuatan bagi kita. Dan berkat itulah yang sampai hari ini tetap kita rasakan. Asal kita terus tetap bersama dengan Dia. Berkat damai dan sukacita, berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, berkat tetap beriman, berkat untuk tetap teguh dalam berbagai-bagai permasalahan, berkat ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita. Itu semua berkat yang diturunkan
ketika Yesus berangkat ke surga. Dan terlihat ketika berkat itu turun, murid-muridnya itu sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bisa merasakan sukacita itu dalam kesehari-harian kita, itulah berkat Tuhan. Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal, karena mengucap syukur itu mengandung janji Allah. Ketika kita mengucap syukur, lalu Allah akan menambahi apa-apa yang kurang. Hidup terus dalam iman, hidup terus dalam percaya, dan kiranya kenaikan Yesus ke surga ini juga memberkati kita. Kiranya hari ini juga Ia memberkati kita semua, umatnya yang beriman dan yang percaya dan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini ketika kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, dan Engkau bukan cuma untuk mendidik kami untuk menjadi kudus, Engkau bukan cuma untuk mengajarkan kami untuk tetap setia, tapi lebih daripada itu, ketika Engkau meninggalkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami menjadi piatu, tapi Engkau sempat untuk memberkati setiap kami, dan berkat itu akan terus bersama dengan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi yang saat ini ikut bersama-sama dalam ibadah ini, apapun keberadaan mereka. Memberkati keluarga demi keluarga, memberkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya, seperti apa yang Kau janjikan. Inilah ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kehadiran kami bersama-sama dalam ibadah ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberkati setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kepada siapapun yang saat ini bersama-sama beribadah. Tuhan, biar kiranya Engkau menjangkau, Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, usaha mata pencarian mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Demikian juga Tuhan, di dalam mereka menghadapi hari-hari, kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan berkat yang Kau berikan, bukan cuma damai sejahtera buat kami pribadi, bukan untuk keluarga kami saja, tapi untuk banyak orang, seperti apa yang Kau perintahkan untuk jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dan berkat-Mu kami terima pada hari yang penting ini, yaitu hari di mana kami memperingati hari kenaikan-Mu, dan Engkau yang berjanji akan turun kembali, dan kami akan melihat dan bersama-sama dengan Engkau. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kita terima berkat kenaikan Tuhan Yesus ini. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga
Meskipun di dunia ini